Follow YouTube Mas dan Ember. Sahabat Nabi yang rupawan dan menjadi duta Islam yang pertama. Mus'ab bin Umair merupakan salah seorang di antara para sahabat Nabi SAW. Ia seorang remaja Quraisy terkemuka, gagah dan tampan, penuh dengan jiwa dan semangat kemudaan. Para ahli sejarah melukiskan sejarah semangat kemudaannya dengan kalimat, seorang warga kota Mekkah yang mempunyai nama paling harum. Mus'ab lahir dan dibesarkan dalam kesenangan dan tumbuh dalam lingkungannya. Mungkin tak seorang pun di antara anak-anak muda Mekkah yang beruntung dimanjakan oleh kedua orang tuanya, sebagaimana yang dialami Mus'ab bin Umair. Suatu hari, anak muda ini mendengar berita yang telah tersebar luas di kalangan warga Mekkah mengenai Muhammad Al-Amin yang mengatakan dirinya telah diutus Allah sebagai pembawa berita suka maupun duka, yang mengajak umat untuk beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Di antara berita yang didengarnya, ialah bahwa Rasulullah bersama pengikutnya biasa mengadakan pertemuan di suatu tempat yang terhindar dari gangguan gerombolan Quraisy dan ancaman-ancamannya, yaitu di Bukit Syafa, di rumah Arkam bin Abil Arkam. Maka di suatu senja, didorong oleh keingintahuannya, ia pergi ke rumah Arkam menyertai rombongan itu. Di tempat itu, Rasulullah SAW sering berkumpul dengan para sahabatnya, mengajarkan mereka tentang ayat-ayat Al-Quran, dan mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru saja Mus'ab mengambil tempat duduknya, ayat-ayat Al-Quran mulai mengalir dari kalbu Rasulullah, bergema melalui kedua bibirnya dan sampai ke telinga, meresap ke hati para pendengar. Di senja itu, Mus'ab pun terpesona oleh untaian kalimat Rasulullah yang tepat menemui sasaran kalbunya. Kunas binti Malik, yakni ibunda Mus'ab, adalah seorang yang berkepribadian kuat dan pendiriannya tak dapat ditawar atau diganggu-gugat. Ia wanita yang disegani, bahkan ditakuti. Ketika Mus'ab memeluk Islam, tiada satu kekuatan pun yang ditakuti dan dikhawatirkannya selain ibunya sendiri. Bahkan walau seluruh penduduk Mekkah beserta berhala-berhala para pembesar dan padang pasirnya berubah rupa menjadi suatu kekuatan yang menakutkan yang hendak menyerangnya dan menghancurkannya, tentulah Mus'ab akan menganggapnya enteng. Tapi tantangan dari ibunya bagi Mus'ab tidak dapat dianggap kecil. Ia pun segera berpikir keras dan mengambil keputusan untuk menyembunyikan keislamannya sampai terjadi sesuatu yang dikehendaki Allah. Demikian ia senantiasa bolak-balik ke rumah Arkam untuk menghadiri majelis Rasulullah. Hatinya merasa bahagia dengan keimanan dan sedia menebusnya dengan amarah murka ibunya yang belum mengetahui berita keislamannya. Tetapi di kota Mekkah tiada rahasia yang tersembunyi. Apalagi dalam suasana seperti itu, mata kaum Quraisy berkeliaran di mana-mana, mengikuti setiap langkah dan menyelusuri setiap jejak. Kebetulan seseorang yang bernama Utsman bin Talhah melihat Mus'ab memasuki rumah Arkam secara sembunyi, kemudian pada hari yang lain, dilihatnya pula ia sholat seperti Nabi Muhammad SAW. Kemudian Utsman bin Talhah melaporkan berita yang dijamin kebenarannya, berdirilah Mus'ab di hadapan ibu dan keluarganya, serta para pembesar Mekkah yang berkumpul di rumahnya. Dengan hati yang begitu yakin dan dibacakannya, ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan Rasulullah untuk mencuci hati nurani mereka. Ketika sang ibu ingin membungkam mulut putranya dengan tamparan keras, tiba-tiba tangan yang terulur bagi anak panah itu surut dan terkulai ketika melihat cahaya yang membuat wajah putranya berseri cemerlang itu kian berwibawa. Karena rasa keibuannya, ibunda Mus'ab tak jadi menyakiti putranya, dibawalah putranya itu ke suatu tempat terpencil di rumahnya, lalu dikurung dan dipenjarakan dengan rapat. Sekian lama Mus'ab tinggal di dalam kurungan, sampai saat beberapa muslimin hijrah ke Habasyah. Mendengar berita hijrah ini, Mus'ab pun mencari muslihat dan berhasil mengelabui ibu dan penjaga-penjaganya, lalu pergi ke Habasyah untuk melindungi diri. Ia tinggal di sana bersama saudara-saudara kaum muslimin, lalu pulang ke Mekkah. Kemudian ia pergi hijrah lagi untuk kedua kalinya,
bersama para sahabat atas titah Rasulullah dan karena taat kepadanya. Pada suatu hari ia tampil di hadapan beberapa orang muslimin yang sedang duduk di sekeliling Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demi memandang Musyab. Mereka menundukkan kepala dan memejamkan mata, sementara beberapa orang matanya basah karena duka. Mereka melihat Musyab memakai jubah usang yang bertambal-tambal. Mereka teringat pakaiannya sebelum masuk Islam, bagaikan kembang di taman, berwarna-warni dan menghamburkan bau yang wangi. Adapun Rasulullah menatapnya dengan pandangan penuh arti, disertai dengan cinta kasih dan syukur dalam hati. Pada kedua bibirnya tersungging senyuman mulia, seraya berkata, "Dulu aku lihat Musyab ini, tak ada yang mengimbangi dalam memperoleh kesenangan dari orang tuanya. Kemudian, ditinggalkannya semua itu demi cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Suatu saat Musyab dipilih Rasulullah untuk menjalankan sesuatu tugas penting. Ia menjadi duta atau utusan Rasulullah ke Madinah untuk mengajarkan agama Islam kepada orang-orang Ansyar yang telah beriman dan berbayat kepada Rasulullah di Bukit Akabah. Di samping itu, ia juga mempersiapkan kota Madinah untuk menyambut hijrah Rasulullah sebagai peristiwa besar. Sebenarnya, di kalangan sahabat ketika itu, masih banyak yang lebih tua, lebih berpengaruh dan lebih dekat hubungan kekeluargaannya dengan Rasulullah daripada Musyab. Tetapi, Rasulullah menjatuhkan pilihannya kepada Musyab. Bukan tidak menyadari sepenuhnya bahwa beliau telah memikulkan tugas amat penting ke atas pundak pemuda itu dan menyerahkan kepadanya tanggung jawab nasib agama Islam di kota Madinah. Musyab memikul amanat itu dengan bekal karunia dari Allah untuknya, berupa pikiran yang cerdas dan budi yang luhur. Dengan sifat zuhud, kejujuran, dan kesungguhan hati, ia berhasil melunakkan dan menawan hati penduduk Madinah hingga mereka berduyun-duyun masuk Islam. Ketika tiba di Madinah pertama kali, ia mendapati kaum muslimin tidak lebih dari 12 orang, yakni hanya orang-orang yang telah bayat di Bukit Akabah. Namun beberapa bulan kemudian, meningkatlah jumlah orang-orang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Masyaibi memahami tugas dengan sepenuhnya, hingga tak terlanjur melampaui batas yang telah diterapkan. Ia sadar bahwa tugasnya adalah menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan berita gembira, lahirnya suatu agama yang mengajak manusia mencapai hidayah Allah, membimbing mereka ke jalan yang lurus. Akhlaknya mengikuti pola hidup Rasulullah Sallallahu. Dalam perang Uhud, Musyab bin Umair adalah seorang pahlawan dan pembawa bendera perang. Ketika situasi mulai gawat karena kaum muslimin melupakan perintah Nabi, maka ia mengacungkan bendera setinggi-tingginya dan bertakbir sekeras-kerasnya, lalu maju menyerang musuh. Ia lakukan itu untuk menarik perhatian musuh kepadanya dan mengalihkan mereka dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, ia membentuk barisan tentara dengan dirinya sendiri. Tiba-tiba datang seorang musuh bernama Ibnu Kumailah dengan menunggang kuda, lalu menebas tangan Musyab hingga putus, sementara Musyab meneriakkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah Rasul yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa Rasul. Maka Musyab memegang bendera dengan tangan kirinya, sambil membungkuk, musuh pun menebas tangan kirinya, hingga putus pula. Musyab membungkuk ke arah bendera, lalu dengan kedua pangkal lengan meraihnya ke dada, sambil berucap Muhammad itu tiada lain, hanyalah seorang Rasul, dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa Rasul. Lalu musuh berkuda itu menyerangnya untuk ketiga kalinya, menggunakan tombak dan menusukkannya, hingga tombak itu pun patah, Musyab pun gugur, dan bendera jatuh, ia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada. Rasulullah bersama sahabat datang, meninjau medan pertempuran untuk menyampaikan perpisahan kepada para syuhada. Ketika sampai di tempat terbaringnya jasad Musyab, bercucuranlah air matanya. Tak sehelai pun kain untuk menutupi jasadnya, selain sehelai burdah, andai ditaruh di atas kepalanya, terbukalah kedua belah kakinya. Sebaliknya, bila ditutupkan di kakinya, terbukalah kepalanya. Maka Rasulullah bersabda, tutupkanlah kebagian kepalanya, dan kakinya tutuplah dengan rumput idzhir. Kemudian, sambil memandangi burdah yang digunakan untuk kain penutup itu, Rasulullah berkata,
ketika di Mekah dulu, tak seorang pun aku lihat yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripadanya, tetapi sekarang ini, dengan rambutmu yang kusut masai, hanya dibalut sehelai burdah. Setelah melayangkan pandang ke arah medan laga, serta para syuhada yang tergeletak, Rasulullah berseru, sungguh, Rasulullah akan menjadi saksi nanti, di hari kiamat, bahwa kalian semua adalah syuhada di sisi Allah. Kemudian, sambil berpaling ke arah sahabat yang masih hidup, Rasulullah bersabda, "Hai manusia, berziarahlah dan berkunjunglah kepada mereka, serta ucapkanlah salam, demi Allah yang menguasai nyawaku, tak seorang muslim pun sampai hari kiamat yang memberi salam kepada mereka, pasti mereka akan membalasnya." Kisah Mus'ab bin Umair menjadi inspirasi bagi umat muslim hingga kini. Keberaniannya dalam berjuang dan kesetiaannya terhadap agama Islam menjadi teladan bagi setiap muslim. Meskipun menghadapi rintangan dan kesulitan, ia tetap teguh dalam keyakinannya dan mempertahankan bendera Islam hingga akhir hayatnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, rezeki lancar, dan menjadi umur yang berkah. Yang sedang sakit semoga lekas sembuh. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Subscribe, like, komen, dan share.